Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 74 ini asli. Saat ini, semua orang di seluruh aula perjamuan itu sangat bersemangat. Lagi pula, orang yang sedang melakukan panggilan video dengan mereka adalah orang hebat internasional. Terlebih lagi, kurator museum itu mengenal Master Blood. Dalam sekejap, Kurator Zafran King segera sangat bersemangat berkata, "Tuan Robert, karya pertama yang kami miliki di sini adalah mahakarya dari Master Blood, Menara Eiffel. Lukisan itu telah diautentikasi oleh saya dan asli, tetapi kami membutuhkan penilaian lagi oleh Tuan Robert." Gluk. Ketika dia mendengar lukisan yang dia bawa disebutkan, Listio, yang ada di samping, sangat bersemangat. Selama ini dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan membawa sesuatu yang akan dinilai secara pribadi oleh kurator Museum Seni Internasional. Itu adalah sebuah kehormatan. Dan dia bukan hanya dia. Bahkan Jonathan Lewis pun menepuk punggung Listio dengan gelisah. Wajahnya dipenuhi dengan kegugupan dan kegembiraan. Namun, kata-kata Robert selanjutnya membuat senyum di kedua wajah mereka benar-benar menegang. Sebenarnya, tidak sulit untuk menilai lukisan dengan judul Menara Eiffel itu. Pertama-tama, perhatikan ukuran puncak menara. Ketika Master Blood menciptakan karya ini saat itu, dia dengan sempurna mereproduksi Menara Eiffel dengan presisi luar biasa dari skala 10.000. Apa? Mendengar ini, baik itu kurator Zafran King maupun Listio dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Skala 10.000, dibuat dengan sempurna. Sangat terkenal. Kata-kata ini secara naluriah terasa tidak asing bagi mereka. Karena beberapa saat yang lalu, seseorang telah mengatakannya kepada mereka. Dan itu adalah lintang. Tidak mungkin. Pada saat itu, Listio merasa jantungnya akan pecah. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa kata-kata dari orang besar internasional ini akan sama persis dengan titik otentikasi pertama lintang. Bukan hanya dia. Pada saat yang bersamaan, suasana di sana tiba-tiba menjadi sunyi. Kurator Zafran King atau yang lainnya seperti Jonathan Lewis, mereka semua terkesiap. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Skala 10.000 itu nyata. Kurator Zafran King benar-benar tercengang seketika. Dia mengira bahwa apa yang dikatakan dengan rasio 10.000 adalah mitos yang berlebihan yang dibuat dunia tentang Master Blood. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa benar-benar ada seseorang yang sakit ini dan dapat menciptakannya kembali dengan sempurna. Hal itu sungguh luar biasa. Tampaknya telah memperhatikan keterkejutan Zafran King. Dalam video itu, senyum masam mau tak mau terlihat di wajah Robert ketika dia berkata, "Apakah menurut Anda itu sangat luar biasa?" Sejujurnya, ketika Master Blood membuat karya ini, kami sama-sama tidak percaya dan akhirnya mengundang panduan pusat otentikasi rekor dunia Guinness, yang membutuhkan waktu sebulan penuh untuk benar-benar mengukur dan membandingkannya. Apa? Sangat mengejutkan ketika komentar ini terdengar. Artinya, lukisan Menara Eiffel ini memecahkan rekor dunia Guinness. Baik pencapaian artistik maupun nilai lukisan ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tes. Butiran keringat mulai mengalir dari dahi kurator Zafran King. Dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat buruk. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kerumunan di belakang lintang. Perasaan tidak menyenangkan dalam hatinya tumbuh semakin kuat. "Master Robert, bolehkah saya bertanya berapa nilai pasti dari puncak Menara Eiffel Blood itu?" Nilai yang tepat. Zafran King ingat dengan sangat jelas bahwa lintang telah mengatakan bahwa nilai 13,78. Saat dia bertanya, Zafran King telah mengeluarkan pita pengukur dan mulai mengukur ikisan Menara Eiffel. Listio mulai dari ujung. Dan ukuran yang didapatnya adalah 12,31. Dia merasa gelisah. Pada saat yang sama, Zafran King juga begitu tegang. Tangannya berkeringat seolah-olah nilai ini menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Dan saat rasa sesak itu sudah mencapai puncaknya, Robert yang ada di video itu akhirnya menjawab, 13,78. Duar. Penilaian itu bagai sebuah bom, sehingga membuat tubuh Zafran King bergetar dan hampir pingsan di tempat.
Tidak mungkin. Penilaian mahakarya yang dibawa Listio sama sekali tidak cocok. Dan kerumunan di sekitarnya yang berdiri di samping juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Satu persatu dari mereka semua merasa sangat terkejut. Mereka ingat bahwa Lintang sebelumnya mengatakan bahwa nilai karya seni asli Master Blood adalah 13,78. Sedangkan yang ini memiliki nilai 12,31. Apa artinya itu? Itu berarti Lintang benar-benar dapat secara akurat mengetahui nilai pasti dari Menara Eiffel, yang dibawa Listio hanya dengan satu pandangan. Dan itu persis. Tepat sasaran. Tidak kurang. Bagaimana dia bisa lebih akurat daripada Oeng ukurannya? Namun, bukan hanya itu. Robert tidak menyadari suasana aneh di sisi lain layar dan malah melanjutkan. Nilai adalah metode identifikasi pertama. Dan yang kedua adalah tinta biru laut. Tinta itu tidak memudar atau berubah sedikit pun hingga 100 tahun. Duar, itu sama persis. Semua orang terguncang ketika mereka mendengar poin kedua yang dikemukakan Robert. Itu karena poin kedua yang dikatakan oleh Lintang sangat cocok dengan poin Robert. Bagaimana dengan poin ketiga? Keringat mulai menetes dari dahi Zafran King seperti air terjun. Tetapi dia masih memutuskan untuk mengajukan pertanyaan itu. Tidak mau melepaskan secercah harapan. Dan bukan hanya dia, Listio dan Jonathan Lewis yang berasa sebelahnya juga menatap Robert, yang ada di video. Dengan wajah pucat, menunggu pria itu mengungkapkan poin ketiga. Poin ketiga adalah ukiran. Ukiran Master Blood sangat sulit untuk ditiru, terutama huruf L. Huruf itu akan dinaikkan 30 derajat. Untuk titik ini, Anda hampir dapat mengetahui apakah sebuah lukisan itu asli atau palsu hanya dengan sekali melihatnya. Ketika dia mendengar poin ketiga, Zafran King hanya merasa seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya dan seluruh tubuhnya jatuh ke lantai. Lukisan palsu itu, ternyata apa yang dia identifikasi sebagai yang asli adalah yang palsu. Yang lebih konyol adalah bahwa Lintang telah menunjukkannya sebelumnya. Tetapi dia telah menganggap apa yang dikatakan oleh Lintang hanyalah bualan belaka. Dia bahkan meminta kurator Museum Seni Internasional itu untuk dinilai. Dan sekarang, ini membuatnya menjadi lelucon lengkap di mata semua orang. Sementara itu, di sisi lain, Lin Guangyao juga benar-benar bingung. Palsu. Setelah membahas masalah ini begitu lama, ternyata karya asli yang dia bawa adalah palsu. Itu, Jonathan Lewis, yang berada di sampingnya, sangat marah sehingga dia menamparkan wajah Listio dengan sekuat tenaga sambil berteriak. Kau bajingan kecil, beraninya mencoba menipuku dengan lukisan palsu. Bagus, sangat bagus. Jonathan Lewis menggertakkan giginya karena marah. Listio memegang pipinya yang terasa sangat panas, ingin mencoba dan menjelaskan. Tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mengatakan apapun. Apalagi yang bisa dia katakan? Kata-kata itu diucapkan oleh kurator Museum Seni Internasional. Tidak mungkin penilaiannya salah. Tidak diragukan lagi bahwa lukisan yang dibawa Listio itu palsu. Tidak, aku tidak percaya. Listio berteriak. Matanya memerah. Kurator Zafran, Robert. Bahkan jika lukisanku palsu, aku tidak percaya bahwa lukisan yang dibawa Lintang itu asli. Bagaimana mungkin Lone Fisherman-nya ada di sini ketika dipajang di Museum Seni Internasional? Apalagi lukisannya. Jelas baru saja dilukis belum lama ini. Tidak mungkin itu nyata. Benar sekali. Kata-kata Listio membuat mata kurator Zafran langsung berbinar. Sementara dia telah menilai lukisan Listio itu sebagai lukisan yang asli. Tetapi ternyata lukisan itu palsu. Dia tidak percaya bahwa dia bisa membuat kesalahan lain dengan menilai lukisan yang dibawa Lintang itu palsu. Begitu dia memikirkannya, Zafran segera bangkit kembali dan mempersembahkan lukisan Lintang di depan kamera agar Robert menilainya. Dia berkata, Robert, saya tahu bahwa lukisan Lone Fisherman saat ini disimpan oleh Museum Seni Internasional. Dan sekarang, yang palsu telah muncul. Tolonglah nilai lukisan itu. Ekspresi Robert benar-benar berubah setelah mendengarnya. Orang harus tahu bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menawar lukisan Lone Fisherman itu. Bagaimana mereka bisa mentolerir peredaran lukisan palsu yang menipu dunia?
Jejak kemarahan muncul di wajah Robert dan dia segera mulai memeriksa Lone Fisherman ini. Namun, ketika dia melakukan itu, boom, Robert merasa bingung.